Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur di hari Minggu ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan untuk mengikuti ibadah raya Minggu. Kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian, mari ikut memuji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ibadah raya Minggu ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudari sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Pembimbing ibadah akan saya bacakan dari kitab Yeremia
17 ayat 7 sampai 8. Demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Merasakan berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita dari hari lepas hari. Ada amin Bapak Ibu Saudara-saudari? Dia memberikan segalanya, segala sesuatu yang kita perlukan, bahkan sebelum kita mengatakannya, Tuhan menyediakannya. Pujian berkat Tuhan yang menjadikan kaya akan menghantarkan kita masuk dalam doa-doa syafaat. Bersedia berikan segalanya Bapa, Kau yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara. Terlebih hidupku Kau pandang berharga, dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara. Terlebih hidupku Kau pandang berharga, dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara, Kau pelihara Tuhan. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara. Terlebih hidupku Kau pandang berharga, dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya.
Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan iman kita untuk datang kepada Tuhan, membawa pergumulan kita melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, yang kami sembah, yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang senantiasa menyertai, memimpin, melindungi, menolong, dan memberkati kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Kalau kami boleh lalui dengan baik, dalam keadaan aman, selamat, sehat, penuh berkat Tuhan, semuanya ini adalah karena kasih karunia Tuhan yang patut kami syukuri dalam hidup ini. Kami menyadari bahwa kami lemah, kami terbatas, terutama ketika kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup di tengah-tengah pandemi khususnya. Kalau kami boleh ada dalam keadaan baik saat ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami tetap mau menyerahkan kehidupan dan penghidupan kami hanya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Berkati kami Tuhan, lindungi dan sertai kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami hari demi hari. Kami menyadari bahwa kami terkadang harus menjalani aktivitas kami, berjumpa dengan orang banyak dalam pekerjaan, dalam kegiatan-kegiatan sosial pun di dalam peribadahan kami. Kami memohon kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan dari segala sakit penyakit, menghindarkan kami dari virus COVID-19 ini, sehingga kami selalu dalam keadaan baik dalam lindungan Tuhan. Kami teringat pada saat ini untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Kami mohon kiranya Tuhan melawat mereka. Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Apapun sakit penyakit mereka Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami memohon kiranya kesembuhan dari-Mu boleh terjadi atas mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kami semua. Hamba sangat terbatas dan tidak dapat mengungkapkannya kepada Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, mengetahui yang paling dalam sekalipun di dalam hati kami. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan-pergumulan jemaat-jemaat kami ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan, menopang mereka untuk dapat menghadapi pergumulan ini. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami mendoakan untuk keluarga-keluarga. Kami mendoakan untuk anak-anak kami. Tuhan berkati mereka semuanya. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah kami yang terus-menerus berupaya untuk membawa bangsa ini keluar dari berbagai krisis. Pemerintah kami juga tengah memikirkan yang terbaik untuk dapat mengatasi pandemi ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat, kesatuan hati. Biarlah mereka boleh fokus untuk dapat membawa bangsa ini keluar dari krisis multidimensi yang sedang melanda. Dan secara khusus Tuhan pada saat ini, upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi Tuhan berkati. Kami bersyukur karena vaksin COVID-19 sudah mulai didistribusikan, walaupun masih sangat terbatas. Dan kami memohon kiranya Tuhan menolong agar proses vaksin ini dapat berjalan dengan baik dan dapat didistribusikan ke seluruh masyarakat. Dan biarlah ini menjadi jalan keluar yang terbaik dari Tuhan untuk kami semua keluar dari krisis pandemi ini. Sehingga kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, politik dapat berjalan dengan baik, dengan normal kembali. Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami di tahun 2021 ini, agar kami tetap optimis, agar kami tetap semangat untuk beribadah dan melayani Tuhan dengan baik dalam pimpinan Tuhan.
Kami mendoakan Tuhan, untuk sebentar lagi kami akan menggumuli program-program kerja di tahun 2021 melalui rapat kerja baik masing-masing komisi, cabang maupun juga raker majelis yang akan menentukan arah dan tujuan kami, kegiatan-kegiatan kami di tahun 2021 ini. Memang kami sendiri tidak memahami dengan sungguh-sungguh apa yang akan terjadi, namun kami tetap percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pasti yang terbaik Tuhan akan karuniakan kepada kami. Kami mohon kiranya Tuhan tetap berikan kepada kami semangat untuk melayani Tuhan di tengah-tengah keterbatasan ini. Berikan kepada kami kesehatan Tuhan, agar kami dengan tubuh yang sehat dapat melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, ini seru doa dan permohonan kami. Kami mohon kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadikan roh dan jiwa kita kuat, sehingga kita dapat terbang tinggi dengan sayapnya untuk melintasi badai kehidupan. Kita naikkan pujian dengan sayapmu. Kuat roh dan jiwaku, tanganku Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, ku akan terbang tinggi di tengah hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu Tuhan berkata bahwa Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Jiwa saya bukan terbang tinggi, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai
Kita akan masuk dalam pemberitaan sabda firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita kembali berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu saat pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, menolong kami untuk kami diam sejenak, fokus kepada firman Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh mendapatkan pesan firman Tuhan bagi kami. Dan biarlah kehidupan kami terus dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan kami semua, baik hamba yang akan memberitakan maupun kami akan mendengarkan dalam penyertaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memasuki tahun yang baru, memasuki tahun 2021 ini, tidak sedikit yang pesimis. Ya, saya membaca bagaimana komentar-komentar di media sosial, mulai dari public figure, bahkan sampai masyarakat biasa. Memang ada juga yang optimis, banyak yang optimis, semangat, ya, merasa yakin bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang penuh rahmat. Tetapi tidak sedikit yang pesimis. Apalagi kalau melihat bagaimana situasi, kondisi ekonomi memang dalam keadaan sulit. Mengingat kehidupan sosial sangat dibatasi. Pandemi masih merajalela. Dan kalaupun ada vaksin, itu pun tidak dilihat sebagai sesuatu yang positif, tetapi masih meragukan. Bahkan ada juga yang sengaja mengkampanyekan secara negatif tentang vaksin ini. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, memang vaksin ini belum bisa menjangkau semua orang. Masih harus menunggu, ya, bertahap ini dilakukan. Tetapi ini sesuatu yang positif. Tanda-tanda untuk mengarah kepada kebaikan itu sudah terlihat. Dan kita yakin dan percaya bahwa pasti akan ada pemulihan. Tetapi orang pesimis, Bapak Ibu, tidak bisa melihat itu. Tidak bisa melihat itu secara positif. Adanya khawatir, adanya mengeluh, ya, meragukan, dan lain sebagainya. Bicaranya negatif. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini ya firman Tuhan kita akan membaca, ini adalah firman yang luar biasa yang akan membawa aura positif dalam pemikiran kita. Dan saya berharap kiranya firman Tuhan ini boleh membuka mata kita semua bahwa Tuhan itu selalu menginginkan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Bahwa Tuhan itu selalu merencanakan yang baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca ya, bersama-sama secara berbalasan. Bapak Ibu dan Saudara bisa melihat di dalam di depan di layar LCD kita. Kalau yang membawa Alkitab silakan membuka Alkitab masing-masing. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan ayat 1, nanti Bapak Ibu dan Saudara-saudari menyambung dengan ayat 2 dan seterusnya. Berkat, judulnya berkat. Pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan
akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Nah, bagaimana kita membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Saya menangkap ada dua hal. Ada dua cara kita memahami firman Tuhan ini. Yang pertama, firman Tuhan ini dipahami sebagai janji sukses. Tidak salah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memahami firman Tuhan ini sebagai janji Tuhan akan memberikan kesuksesan dalam kehidupan umat-Nya. Karena memang kalau kita membaca mulai dari ayat 2 sampai ayat 13, isinya jelas dan sangat nyata tentang berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Dan berkat-berkat ini adalah berkat secara umum dalam kehidupan maupun berkat-berkat secara khusus. Bapak Ibu dan Saudara bisa melihat, membaca tadi. Berkat di ladang, hasil bumi, ternak, bahkan keturunan, derajat, pangkat, semuanya. Semuanya dinyatakan. Ini semua adalah janji berkat Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan bagi semua umat-Nya. Ini semua adalah janji kesuksesan. Nah, kalau kita berbicara tentang berkat, bicara tentang kesuksesan, siapa di antara kita yang tidak ingin kehidupannya sukses? Kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Semua orang pasti ingin menginginkannya, Bapak Ibu. Kita semua ingin agar hidup kita ini dari waktu ke waktu semakin baik, semakin meningkat dari hari ke hari, semakin sejahtera. Semua menginginkan. Orang-orang yang optimis, saya katakan tadi di awal, mereka akan memandang hari-hari di depan ini sebagai hari-hari yang penuh dengan rahmat dan berkat Tuhan. Walaupun di sekitar kita ini situasinya bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapan kita. Tetapi kita yakin dan percaya janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Firman-Nya itu tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang difirmankannya. Oleh karena itulah kita menyembah Dia. Kita menyembah Dia karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak pernah tidak menepati janji firman-Nya bagi kita. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada catatan yang penting dari firman Tuhan ini. Selain berbicara tentang berkat kesuksesan yang pasti akan diterima oleh umat-Nya, tetapi ada catatan penting yang tidak boleh kita lupakan. Dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu, saya akan bacakan. Ayat yang pertama dikatakan, jika engkau
baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, lalu perintah yang sama ini diulangi lagi Bapak Ibu. Dalam perikop ini diulangi lagi dalam ayat yang ke-13b sampai ayat ke-14. Di sana dikatakan, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, segala berkat dan kesuksesan tersedia bagi kamu. Nah, Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi berkat dan kesuksesan itu akan diterima oleh umat Tuhan, oleh kita semua orang-orang percaya, jika kita mendengarkan dan melakukan dengan setia. Tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ini adalah inti yang tidak boleh dilupakan, Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan. Contohnya banyak di dalam Alkitab. Ya, kita mengenal Yosua sebagai seorang pemimpin muda. Kalau kita baca di dalam kitab Yosua mulai pasal 1, 2, dan 3 di awal-awal, itu jelas sekali Tuhan memberikan perintah kepada Yosua bahwa kesuksesannya sebagai pemimpin umat itu terletak dalam kesetiaannya untuk mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Dan di akhir kitab Yosua kita membaca catatan bagaimana prestasi dan keberhasilan yang diberikan oleh Tuhan kepada umat melalui kepemimpinan Yosua itu luar biasa. Yosua yang tidak punya kemampuan dan masih muda, mungkin diragukan kepemimpinan tidak seperti Musa, tetapi keberhasilan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Dan kuncinya ada di awal-awal ayat itu, perintah Tuhan kepada Yosua untuk melakukan dengan setia setiap firman yang didengarkan, tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka bagi kita ini penting Bapak Ibu, ya. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa sukses hidup itu bisa kita cari, kita kejar dengan cara-cara kita sendiri. Ya. Firman Tuhan itu mengatakan kok Bapak Ibu, bahwa berkat, segala yang baik, itu datangnya dari mana? Datangnya dari Tuhan, datangnya dari atas. Amsal mengatakan, ya, kerja keras kita, ya, susah payah kita itu tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati. Mari kita mulai berpikir, ya, yang namanya kesuksesan, berkat itu tidak dapat dicapai dengan cara-cara kita sendiri. Apalagi dengan cara-cara pintas Bapak Ibu, menghalalkan segala cara. Mungkin bisa, mungkin lebih cepat. Tetapi hati-hati Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan. Karena dengan segera pasti akan jatuh. Lambat laun pasti akan gagal. Dan ujung-ujungnya rompi oranye. Itu yang kita saksikan, ya, seringkali di media-media televisi. Ya, bagaimana orang dengan cara cepat, dengan cara pintas, akhirnya ya mereka memang mendapatkan, tetapi pada akhirnya mereka juga akan jatuh. Mereka akan gagal. Hanya dengan mendengarkan, Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan, hanya dengan mendengarkan dan melakukan dengan setia perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari firman Tuhan itu, maka kita akan terus naik. Bukan menjadi ekor kata firman Tuhan, tetapi menjadi kepala. Oleh karena itu prinsip iman kita jangan dibalik Bapak Ibu. Jangan kita balik menuntut berkat dulu, baru melaksanakan perintah Tuhan. Jangan. Tetapi harus dimulai dulu dengan mendengarkan sungguh-sungguh, lalu melakukan. Maka kita akan diberkati. Maka hidup kita akan sukses. Itu cara yang pertama membaca firman Tuhan ini. Ya, itu adalah perintah sukses. Perintah untuk kita semua menjadi sukses. Janji sukses.
Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini juga dapat kita pahami secara kualitatif. Ya, secara kualitatif dalam arti peningkatan karakter diri kita masing-masing. Ya, perhatikan frasa menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, secara jasmani, iya, tadi sudah kita bahas di poin pertama. Menjadi kepala bukan ekor itu bisa dipahami secara berkat jasmani. Tetapi tidak melulu itu, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dengan sangat gamblang firman Tuhan ini berbicara tentang berkat jasmani, tetapi firman Tuhan ini juga bisa dipahami sebagai peningkatan kualitas diri kita. Jadi tingkatkan dulu iman kita, karakter kita, bentuk seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita akan dibawa kepada posisi yang lebih tinggi, dipercaya sebagai pemimpin, ya, positive influencer, orang-orang yang memberikan menyebarkan pengaruh yang baik, itu istilahnya sekarang, ya, positive influencer. Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan, kita tidak harus menjadi orang kaya dulu, menjadi orang yang terpandang, berjabatan tinggi dan lain-lain untuk punya pengaruh, lalu bisa membimbing orang lain. Sekalipun kita ini sederhana orangnya, tidak berpendidikan yang begitu tinggi, jika kita mau memperbaiki, meningkatkan kualitas hidup, kualitas diri kita, maka kita dapat dipercaya. Kita dapat dipercaya dalam hal iman, karakter, kehidupan yang bertanggung jawab. Ya, maka kalau sudah demikian, maka kita akan diterima, kita akan diakui sebagai pemimpin dimanapun. Suara kita akan didengarkan, Bapak Ibu, kita akan dihargai. Tanpa jabatan apapun kita dapat menjadi pemimpin. Karena apa? Karena kalau sudah karakter, kualitas hidup kita itu sudah meningkat, maka kita ini akan menjadi orang yang bisa dipercaya, didengarkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini juga berkat. Firman Tuhan tidak hanya berbicara tentang sukses secara jasmani, berkat secara jasmani, tetapi bagaimana ini firman ini juga mendorong kita untuk dapat meningkatkan kualitas diri kita, karakter kita, kepribadian kita, kehidupan kita, jiwa pemimpin kita. Orang-orang yang bisa memberikan pengaruh-pengaruh yang positif dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita menjadi orang yang seperti itu, Bapak Ibu, maka berkat Tuhan juga dijanjikan kepada kita. Nah, jadi manapun Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemahaman kita terhadap firman Tuhan ini, apakah kita memahami firman Tuhan ini sebagai janji kesuksesan atau sebagai pemimpin yang beriman, orang yang memiliki karakter Kristus, dua-duanya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan menunjukkan betapa Tuhan itu mempunyai rancangan yang positif atas hidup kita. Oleh karena itu kita harus optimis di dalam menjalani kehidupan ini ke depan ini. Persoalannya adalah tinggal bagaimana kita ini menyusun langkah kita, Bapak Ibu. Rencana-rencana hidup kita seiring dengan kehendak Tuhan. Itu yang paling penting, bukan kehendak kita. Kita jalani hidup ini, kita rencanakan hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana ayat yang pertama dan juga ayat 13b sampai ayat 14b tadi. Tujuannya sudah jelas, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Jalannya sudah jelas. Tinggal diri kita, tentang tekad kita, tentang disiplin kita di hadapan Tuhan. Segala rancangan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu indah dan bahkan mulia, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana realisasi dari semua itu, yang indah-indah, yang mulia-mulia itu tergantung dari kita masing-masing. Kalau kita membaca dalam perikop di bawahnya, ya, itu tentang kutuk, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tidak seorang pun dari kita yang menginginkan itu terjadi dalam hidup kita. Siapa yang hidupnya ingin dikutuk, sial terus, ya, susah terus? Tidak ada. Kita ingin hidup kita diberkati. Kita mau berkat Tuhan itu dalam arti apapun, baik itu dalam arti jasmani maupun rohani maupun juga dalam arti meningkatkan kualitas hidup kita, karakter kita sebagai pemimpin itu di
bagi sesama kita. Kuncinya satu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Lakukan itu dengan setia. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif di sekitar kami, firman Tuhan memberikan pencerahan kepada kami. Firman Tuhan membuka hati, pikiran, dan wawasan kami untuk kami selalu optimis menjalani hidup ini. Karena kami tidak menjalani seorang diri dengan kekuatan kami, tetapi Tuhan menyertai kami. Kami mengucap syukur karena janji firman Tuhan bagi kami semua. Kami amini Tuhan. Kami amini, kami yakin dan percaya bahwa tahun ini ada banyak berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan dalam hidup ini akan tercurah bagi kami semua. Kami ingin Tuhan menerima semuanya itu. Dan kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Taat, setia, mendengarkan, melakukan firman Tuhan. Itulah yang akan menjadi kunci kesuksesan kami. Baik secara jasmani maupun rohani. Maupun secara kualitas hidup kami semakin baik di hadapan Tuhan. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk hidup sesuai jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dengan penuh percaya kita serahkan hidup kita kepada Tuhan agar hidup kita lebih berkualitas. Lagu penutup ini akan mengingatkan kita untuk menjalani hidup sebagai orang benar. Kita naikkan pujian Jalan Hidup Orang Benar. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Silakan jemaat untuk bangkit berdiri. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Ia jatuh,
memulihkan dia kembali dan membangunkan dia kembali. Bapak, Ibu, dan Saudari, mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati, melindungi, dan menyertai engkau. Allah yang pemurah dengan anugerah memandang atas engkau dan mengaruniai engkau, baik berkat jasmani, berkat rohani, berkat peningkatan kualitas hidup lebih baik dari hari ke hari di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maka berkat Tuhan turun atas saudara. Amin.